Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota, kita akan mulai melihat kendaraan yang bentuknya tidak umum, lebih futuristik, agak kaku, dan tanpa knalpot. Ini adalah ciri khusus yang dimiliki kendaraan listrik, motor listrik, mobil listrik, dan sepeda listrik. Kehadiran kendaraan elektrik semakin terasa akhir-akhir ini. Peminatnya pun mulai meningkat setelah pertama kali diperkenalkan. Bicara tentang mobil listrik, brand Tesla mungkin adalah yang pertama kali muncul dalam benak. Tapi sesungguhnya, Tesla baru menciptakan mobil listrik pada tahun 2008. Sementara dalam catatan sejarah, kemunculan mobil listrik pertama adalah tahun 1880. Di era modern, tahun 2020 dianggap sebagai tahun kebangkitan kendaraan elektrik. Produksi dan penjualannya booming, membangkitkan kesadaran masyarakat dunia. Dengan kesadaran yang semakin tinggi, muncul perdebatan, muncul pertanyaan. Sebaik apa kendaraan elektrik? Apakah lebih baik dari kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar? Apakah kendaraan yang katanya tanpa emisi ini bisa dibilang kendaraan hijau? Dalam video kali ini, mari kita cari tahu, apakah kendaraan elektrik lebih baik? It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Bukan, maksud saya bukan yang hijau seperti ini. Tapi meskipun demikian, beberapa platform ojol memang sudah menggunakan sepeda motor atau skuter elektrik. Electric vehicle atau kendaraan listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya berjalan menggunakan tenaga listrik, memiliki baterai sebagai pengganti tangki bensin, dan motor listrik sebagai pengganti mesin pembakaran internal. Tidak jauh sebelum Tesla meluncurkan mobil listrik pertamanya, ada masa transisi atau masa peralihan dari kendaraan bensin ke kendaraan elektrik hibrida plug-in atau plug-in hybrid electric vehicles, PHEV, pada tahun 2008, yang merupakan kombinasi kendaraan bensin dan listrik, sehingga mereka memiliki baterai, motor listrik, tangki bensin, dan mesin pembakaran internal. PHEV menggunakan bensin dan listrik sebagai sumber bahan bakar. Ribet? Mungkin. Tapi ini merupakan sebuah dobrakan terbaru pada masanya. Dan ini memicu kemungkinan hadirnya kendaraan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. J-Love Acas Lebeu, Yes_Exotic, Wahab Flapset, betul demikian, memang betul demikian, Mea Meka, TPPU Polinema, Sastiawer, Anggara.Soma96, Resnadia Anak Bangka, Aisteru Aska, Hendy Setiawan, Putut Waras, Zikens masuk Slumberger Amin, Kucing Girang, Bebeknya Iksan, Ayahnya Kia Musa Harun, Master Egi, Nusantara Kode, Princess Selin, Istri Sah Kang Taehyun, Ikimono, Safna Trivanianya Beni WG, Alfier versus Kenjiro, Gentri Gentara Putra, Cilde Istri Zongli Selamanya, Heru Prasetyo PB635, Agaton Isaac, Pratama Heri, Janji Nggak Prot-Prot, Donald Trump, Jelajah Purbalingga, Dawinata, Cakpin, Ngeluh Puntur, Pemimpin Rhodes Island, Andriani I'm Very Love You, Surya, Isopedia, Ikan Sarden, Lestari, Rashid 03, Keluh Kesah Driver Grab, Syaifun Nasir, Adadi Murdani, Wetri, Lagi Cari Ayang, Ayangnya Nayo, Sponsor Papa, Rosadi Family, Danyi 2, Danyi 3, YT Galazi EGG, Gila Calonnya Iqbal, Aku Yang Pasrah Tapi Ya Udahlah, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Eksan Renaldi, Kios Mini aplikasi top up game, Tegar, BPN Project, Resi Victoria, Ucup Klaten, Look is Back, Bindus Daily, Fatih Masnya Kiano, Kiano adiknya Fatih, dan Mimi Cucu. Salah satu pemicu manusia membuat kendaraan elektrik adalah polusi. Kita tahu kalau polusi adalah satu dari sekian banyak penyebab global warming yang memicu perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini bersifat alami. Dengan kata lain, perubahan iklim pasti akan terjadi. Tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang meningkatkan panas di dalam atmosfer. Nuklir, minyak bumi, dan batu bara adalah beberapa sumber energi pembangkit listrik utama di seluruh dunia.
Produksi dan pengolahan bahan-bahan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi, menghasilkan panas dan menaikkan suhu bumi. Global warming atau pemanasan global. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin pada kendaraan atau batu bara pada pembangkit energi listrik. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Sementara tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Hilangnya es laut dan naiknya permukaan laut hingga terjadinya bencana alam seperti angin topan, kekeringan, atau gelombang panas yang intensif menyadarkan manusia kalau pemanasan global ini nyata. Dan menurut para peneliti, bencana-bencana alam yang lain akan datang ketika suhu panas bumi mencapai kenaikan sebesar 2 derajat Celcius. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi sebagian besar kehidupan di planet ini, khususnya manusia yang sadar kalau mereka mengalaminya, sehingga mereka berkomitmen untuk mengurangi penyebab-penyebabnya. Dalam upaya meminimalkan konsekuensi ini, para peneliti telah menemukan bahwa gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan aerosol mampu melubangi lapisan ozon, mengubah atmosfer, dan membuat planet ini menjadi terekspos. Tunggu, lubang di lapisan ozon? Emang iya? Coba tanya kakak kamu, om kamu, tante kamu, atau orang tua kamu yang lahir di tahun 70 dan 80-an. Mungkin beberapa dari mereka masih ingat betapa banyaknya berita yang menyadarkan manusia akan adanya lubang di lapisan ozon, membuat sinar matahari masuk tanpa penyaringan ke permukaan bumi. Pada masa itu, berita tentang lubang ozon ini sangat menakutkan. Tapi hebatnya, manusia telah bekerja sama untuk mencegah melebarnya lubang ozon tersebut. Dan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar yang mungkin mulai terlupakan oleh generasi selanjutnya. Bagaimana kita melakukannya? There's evidence that the ozone layer in the upper atmosphere is diminishing. Scientists have discovered an unpredicted huge gap over Antarctica. Over the Arctic, there's the possibility of another smaller hole. Unconfirmed measurements indicate that the ozone concentration on the rest of the planet is also diminishing. Di tahun 80-an, ramai peringatan dari para ilmuwan. Jika manusia sembarangan menggunakan zat kimia pada produk-produk buatan mereka, maka lapisan ozon akan musnah pada tahun 2050. Dan tanpa lapisan ozon, sinar matahari akan masuk ke bumi tanpa filter. Panas bumi akan meningkat, tingkat kanker kulit akan meroket, ekosistem akan runtuh, dan kehidupan yang indah di bumi akan lenyap. Tapi sekarang, lapisan ozon mulai memulih, karena warga dunia telah bersatu dan berhasil mencegah bencana lingkungan ini. Bagaimana kita bisa melakukannya? Sebelum membahas itu, mari kita segarkan ingatan kita tentang lapisan ozon. Jika disederhanakan, lapisan ozon ibarat shield atau pelindung yang melapisi bumi, yang terdiri dari molekul gas. Lapisan ini melindungi bumi dan makhluk di dalamnya, dengan menyerap 2 jenis radiasi ultraviolet dari matahari. Ibarat sunscreen, ozon adalah pelindung bumi yang kuat, tetapi juga rapuh. Pada tahun 1985, para ilmuwan menemukan bahwa ada lubang besar di lapisan ozon, tepat di atas Antartika. 40% dari lapisan ozon telah terlarut, menciptakan lubang. Dan setiap tahun, lubang ini semakin melebar. Pada tahun 1986, tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Susan Solomon terbang ke Antartika untuk menyelidiki penyebab lubang ozon. Tujuan utama tim peneliti tersebut adalah melakukan pengukuran, tidak hanya pada ozon, tetapi juga kehadiran berbagai bahan kimia di angkasa yang akan membantu menunjukkan mengapa ozon perlahan menghilang. Penelitian ini dilakukan dengan melepaskan balon ke langit untuk melakukan pengukuran ozon, kemudian melakukan pengukuran di lapangan dengan mengebor lapisan es. Kedua area tersebut membawa mereka pada sebuah kesimpulan. Biang keladinya adalah klorin,
yang berasal dari senyawa buatan manusia yang disebut chlorofluorocarbon atau CFC. CFC bukan cuma ayam. Bukan CFC yang ini. Di daratan, CFC tidak begitu berbahaya. Bahkan CFC memang sengaja dipilih karena tidak beracun bagi manusia. Tapi begitu CFC melayang ke stratosfer, matahari akan memecahnya menjadi klorin, kemudian bereaksi dengan ozon untuk membuat oksigen dan klorin monoksida. Kemudian atom klorin menghancurkan molekul ozon, dan ini menyebabkan reaksi berantai. Satu atom klorin bisa menghancurkan lebih dari 100.000 molekul ozon. Usia CFC cukup panjang, dan ini menjadi masalah utama. CFC akan tetap aktif antara 50 hingga 150 tahun di atmosfer. Ini berarti CFC yang kita gunakan di tahun-tahun sebelumnya hampir seluruhnya masih ada di atmosfer. Semakin menumpuk dan bertambah secara eksponensial. Dulu, CFC adalah zat yang sangat umum ditemukan dalam bentuk aerosol atau aerosolution. CFC dapat ditemukan dalam sesuatu yang manusia gunakan sehari-hari, mulai dari cairan semprot kalengan, lemari es, AC, hingga styrofoam. Peringatan sudah dikeluarkan, namun belum ada aksi yang konkret untuk mencegahnya. Pada tahun 1987, tingkat ozon telah menurun hingga hampir 50%. Ancaman yang nyata mulai terlihat. Jumlah penderita kanker kulit dilaporkan meningkat di beberapa negara, dan ini menyadarkan banyak manusia. Akhirnya, berita tentang menghilangnya lapisan ozon mulai dianggap serius. Ditambah, gambar simulasi satelit telah beredar dalam berita mancanegara. Publik akhirnya waspada. Dr. Susan Solomon kemudian mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan kepada publik tentang bahaya yang mengancam jika bumi kehilangan lapisan ozon ini. Dan hal ini membuat banyak media memberitakan dengan cara yang berbeda, mulai dari film, musik, acara TV, dan lain-lain. Lubang di lapisan ozon telah menjadi pembahasan utama di seluruh dunia pada waktu itu. Kesadaran publik ini memberi tekanan pada para pemimpin di seluruh dunia untuk bertindak. Dr. Susan menegaskan kalau emisi di seluruh dunia dapat secara signifikan menguras lapisan ozon dan mengakibatkan efek buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Beliau kemudian menyarankan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi zat perusak lapisan ozon, termasuk bantuan bagi negara berkembang yang membutuhkan teknologi alternatif dan produk substitusi. Protokol Montreal pun diresmikan. Setiap negara setuju dan menandatangani protokol tersebut, menjadikannya satu-satunya perjanjian universal yang pernah diratifikasi atau disahkan. Sebuah kesepakatan lingkungan yang paling sukses dalam sejarah kehidupan manusia. Segera setelah pengesahan protokol Montreal, beberapa produsen CFC terbesar di dunia mulai menghapusnya secara bertahap. Sejak protokol tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1989, penggunaan bahan perusak ozon, terutama CFC, menurun drastis. Hari ini, lebih dari 30 tahun setelah protokol Montreal ditandatangani, lubang ozon telah menyusut dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada tahun 2065. Tapi, ini bukan akhir dari masalah. Setelah larangan CFC, manusia mulai mengembangkan dan menggunakan hydrofluorocarbon atau HFC. HFC tidak menguras lapisan ozon seperti CFC, tetapi mereka tergolong gas rumah kaca yang kuat yang turut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan seperti bagaimana CFC dulu sangat dibutuhkan, HFC juga cepat berkembang, sehingga pada tahun 2016, Protokol Montreal memasukkan HFC sebagai zat yang harus dihapuskan. Perubahan iklim adalah salah satu masalah lingkungan yang paling menantang dan masih membutuhkan solusi yang tepat dan praktis. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menunjukkan bahwa sekitar 14% dari zat yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari kendaraan bermotor. Ini belum termasuk pelepasan karbon dioksida dari aktivitas seperti manufaktur kendaraan atau pelepasan karbon dioksida dari aspal yang digunakan berbagai macam kendaraan untuk bergerak. Atas dasar kekhawatiran emisi, pasar mobil listrik pun mulai berkembang dan tampaknya menjadi solusi yang baik untuk melawan perubahan iklim. Tapi,
Benarkah electric vehicle atau kendaraan listrik memiliki nol emisi? Perbedaan mendasar antara mobil konvensional dan mobil listrik ada pada proses transformasi energi potensial menjadi energi kinetik. Pada mobil listrik, energi ini disimpan dalam bentuk kimia dan dilepaskan melalui elektrokimia tanpa pembakaran di dalam mesin, berkat baterai lithium ion. Ini berarti tidak ada bahan bakar atau bensin yang dibakar. Oleh karena itu, tidak ada polusi udara yang keluar melalui knalpot saat mobil aktif. Mobil listrik juga lebih efisien daripada mobil konvensional. Sebuah poin penting dalam berkendara bagi konsumen yang terima beres. Cuma tinggal pakai dan tidak begitu mengerti mesin. Tapi, apakah mobil dan kendaraan listrik lebih hijau? Jawabannya adalah belum tentu. Emission Analytics, badan independen spesialis pengujian dan pengukuran efisiensi emisi BBM asal Inggris, pernah meneliti tentang hal ini. Meskipun mobil listrik tidak memiliki gas buang, namun mereka tetap berpotensi menjadi sumber polusi lain yang datang dari ban serta rem. Tingkat keausan ban mobil dinilai memiliki partikel polusi di udara 1000 kali lebih buruk dibanding gas buang pada pipa knalpot. Kemudian data yang sama menyebutkan bahwa mobil listrik memiliki rasio penggantian ban yang lebih tinggi, yakni sekitar 30% dibandingkan mobil konvensional. Data tersebut berasal dari pengujian tingkat keausan ban awal pada sebuah mobil listrik keluarga pada tahun 2019. Non-exhaust emissions atau partikel yang dilepaskan ke udara dari keausan ban, rem, dan permukaan jalan selama kendaraan elektrik bergerak tergolong tinggi, yakni sekitar 5,8 gram per kilometer. Angka ini jauh lebih besar dari batas emisi gas buang yang hanya sekitar 4,5 mg per kilometer dalam standar Eropa. Dalam penelitian tersebut juga ditegaskan bahwa jumlah emisi NII mungkin akan lebih tinggi jika ban yang digunakan berkualitas rendah. Karena akan semakin cepat aus ketika mobil melewati jalan kasar, bergelombang, atau berlubang. Tapi Emission Analytics juga menyatakan, beberapa produsen mobil listrik mulai sadar akan hal tersebut dan tengah mengembangkan produk-produk sampingan yang lebih ramah lingkungan dari produk sebelumnya. Dan ini terbukti dari data tahun 2020 yang telah menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik. Ketika polusi yang dikeluarkan dari mobil listrik telah lebih rendah dari mobil konvensional, berarti sudah waktunya untuk mempertimbangkan polusi partikel yang muncul dari keseluruhan mobil, termasuk dari manufaktur. Siklus pembuatan mobil dimulai dari bahan mentah yang diekstraksi atau dikeluarkan dari dalam bumi, kemudian dimurnikan, diangkut, dan diproduksi menjadi beberapa komponen yang akan dirakit untuk membuat mobil itu sendiri. Proses ini hampir sama, baik pada mobil konvensional ataupun mobil listrik. Namun menurut Union of Concerned Scientists, pada akhir proses manufaktur, mobil listriklah yang menghasilkan lebih banyak emisi karbon. Mengapa demikian? Karena baterai yang digunakan. Mobil listrik menyimpan energi dalam baterai yang besar. Semakin besar ukuran baterainya, semakin besar energi yang disimpan, dan semakin tinggi dampak lingkungannya. Hal ini terjadi karena baterai terbuat dari unsur REE atau Rare Earth Elements, yang jika diterjemahkan menjadi logam tanah jarang atau LTJ, yang terdiri dari beberapa elemen seperti lithium, nikel, kobalt, atau grafit yang hanya ada di bawah permukaan bumi. Dan untuk mengeluarkannya akan bergantung pada kegiatan pertambangan yang biasanya prosesnya mencemari lingkungan. Jadi ada plus minusnya. Meskipun mobil listrik hampir tidak memiliki emisi gas, proses pembuatan baterai dari mobil listrik bisa jadi lebih mencemari lingkungan. Menurut Chinese Society of Rare Earths, untuk menghasilkan 1 ton LTJ, 75 ton limbah asam dan 1 ton residu radioaktif harus diproduksi, yang mana keduanya tidak selalu ditangani dengan cara yang benar.
Terlepas dari masalah polusi ini, ada penelitian tentang LTJ yang menghadirkan data ketersediaan elemen litium di seluruh dunia cukup untuk 180 tahun ke depan. Bahkan jika pasar mobil elektrik meningkat, kita nggak perlu khawatir tentang ketersediaan kobalt, grafit, dan nikel, karena diperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak dari litium. Tapi perlu diingat, data tersebut dibuat saat kendaraan elektrik masih belum umum. Nah, ketika permintaan pasar akan kendaraan elektrik meningkat, otomatis LTJ yang dibutuhkan akan lebih banyak. Dan ini pastinya akan menghadirkan dampak negatif dari ekstraksi LTJ terhadap lingkungan. Terlepas dari LTJ, energi yang digunakan untuk memproduksi baterai itu sendiri juga bertanggung jawab atas hampir setengah dari dampak negatif terhadap lingkungan. Karena sebagian besar energi ini tidak berasal dari sumber karbon rendah. Meskipun demikian, teknologi pembangkit listrik sudah mengalami kemajuan dan menghasilkan banyak sumber energi terbarukan yang pastinya akan membantu mengurangi jejak ekologis dalam pembuatan baterai ini. Alhasil, kendaraan elektrik terus disebut-sebut sebagai kendaraan alternatif ramah lingkungan yang lebih baik dari kendaraan konvensional, hingga baterainya habis masa pakainya. Pertanyaannya, apa yang terjadi kepada baterai yang sudah habis masa pakainya tersebut? Bagaimana nasib baterai lithium ion ketika tidak lagi berguna untuk mobil listrik? Dalam industri mobil konvensional, 99% aki atau baterai timbal asam akan didaur ulang. Jadi, aki soak pun masih ada harganya. Ini tidak berlaku untuk baterai lithium ion yang memiliki campuran komponen kimia yang sangat spesifik. Jadi, belum ada yang berminat untuk mengolahnya. Misalnya, di pasar Eropa, pada tahun 2011, hanya 5% dari keseluruhan baterai lithium yang dikumpulkan untuk diolah. Dan sisanya dibakar atau dibuang di tempat pembuangan sampah. Ini sudah pasti salah. Tapi seiring berjalannya waktu, pasar kendaraan elektrik pun berkembang. Dan semakin banyak baterai yang beredar di seluruh dunia. Dan ini menghasilkan pasar bisnis baru. Banyak yang mencari cara untuk mendaur ulang baterai atau mengolah kembali elemen-elemen penyusun baterai. Industri daur ulang baterai pun mulai banyak berkembang. Dan ini akan semakin membuktikan kalau mobil listrik bisa saja menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Di waktu yang bersamaan, solusi lain yang berkaitan dengan penggunaan kembali baterai ini menghadirkan ide-ide baru tentang bagaimana menjaga energi yang ada di dalam baterai sembari menghasilkan energi saat kendaraan digunakan. Entah melalui angin atau dari sinar matahari. Seperti kalkulator yang memiliki panel surya. Energi dari baterai tidak akan terpakai jika kalkulator digunakan di bawah sinar matahari. Ide-ide ini akan membantu memperpanjang umur baterai, yang pada akhirnya mengimbangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari proses pembuatan baterai. Sekarang, kita sudah tahu kalau mobil listrik bukanlah kendaraan tanpa emisi. Kita tahu meskipun mereka tidak mengeluarkan karbon dioksida saat dijalankan, ada 3 tahap lain di mana polusi tersebut tetap hadir, yaitu selama manufaktur, produksi baterai, dan di akhir siklus hidupnya. Kegiatan penambangan untuk mengekstraksi LTJ yang digunakan dalam baterai sendiri menggunakan banyak energi dan mencemari lingkungan. Begitupun dengan baterai yang didaur ulang. Ini masih merupakan proses yang mahal, sehingga kebanyakan baterai di dunia belum dapat didaur ulang. Meskipun demikian, solusi untuk membuat mobil listrik lebih hijau dan lebih ramah lingkungan dengan energi yang berkelanjutan terus dikembangkan. Banyak ruang untuk perbaikan, dan seiring ruang-ruang tersebut perlahan disempurnakan, sekarang mobil-mobil listrik secara umum sudah lebih ramah lingkungan daripada mobil berbahan bakar konvensional. Beberapa negara juga sudah menyadari hal ini, dan itulah sebabnya pertumbuhan pasar mobil listrik cukup pesat. Sebagian besar negara mulai memberikan manfaat fiskal yang membuat mobil listrik lebih kompetitif secara ekonomi. Bahkan negara-negara seperti Norwegia, Jerman, atau Costa Rica secara bersamaan mendukung penggunaan kendaraan elektrik dengan menghadirkan beberapa station charging
atau tempat ngecas kendaraan listrik, dan telah menetapkan tenggat waktu untuk mengakhiri peredaran mobil konvensional di negara mereka. PBB memperkirakan bahwa 68% dari populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050. Jadi, masalah seperti lalu lintas, parkir, dan tingkat konsumsi energi yang tinggi perlu dikelola dengan baik. Nah, apakah mobil listrik merupakan solusi utama? Apakah kendaraan listrik merupakan solusi dari masalah keberlanjutan mobilitas kita? Mungkin. Solusi yang sama yang digunakan untuk mengurangi polusi pada kendaraan konvensional, yaitu dengan menciptakan transportasi elektrik untuk umum. Ini tetap merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada menggunakan kendaraan individu jika kita ingin menurunkan jejak karbon kita. Dan ini akan menjadi tahap berikutnya dalam evolusi mobilitas, dengan model bisnis baru yang mungkin sedang dikembangkan. Dampak lainnya, mungkin dengan kehadiran mobil listrik, panel surya menjadi murah dan menjadi sebuah alat rumah tangga yang wajib. Biaya listrik jadi berkurang dan nggak khawatir sama bunyi token. Hemat energi, hemat biaya. Akhir kata, kita sambut baik kehadiran mereka dan berharap tercipta teknologi baru yang menghadirkan pengaplikasian solar panel atau panel surya, daur ulang material, dan lain sebagainya. Bisa jadi, kendaraan listrik adalah kunci untuk bumi yang lebih baik. Jangan takut akan perubahan. Ketakutan akan suatu hal yang baru, sesuatu yang belum kita kenal, adalah salah satu ketakutan yang paling umum yang dirasakan kebanyakan orang. Kebanyakan orang merasa nyaman dengan status quo dan menjadi khawatir bahwa hal yang baru tersebut akan membuat situasi menjadi buruk. Padahal, kehidupan akan selalu menyajikan sesuatu yang mungkin membawa kita ke suatu tempat yang baru, tempat yang berbeda. Jadi, kenapa harus takut? Ingat bagaimana IBM yang dulu berpendapat kalau orang awam gak perlu punya komputer? Sekarang, hidup kebanyakan orang justru mengandalkan komputer. Halo guys, Tepit sini dan Ingat Blockbuster yang dulu ngetawain ide Netflix yang menyewakan film secara online? Sekarang, layanan streaming sudah menjamur. Satu akun malah bisa 5 user. Ingat TikTok yang dulu dipandang sebelah mata? Sekarang Instagram bahkan YouTube tidak ingin ketinggalan. Dan mungkin kamu yang dulu menghina Bowo udah jadi seleb TikTok sekarang. Anak saya apa? Anak saya salah apa? Penemuan-penemuan baru akan selalu bermunculan. Antisipasi, pelajari, dan adaptasi. Jangan langsung menghakimi, apalagi membenci. Karena siapa tahu, yang dulu membenci akan mengapresiasi. Yang dulu menghina akan mencinta. Jangan sampai menjilat ludah sendiri. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.
imposible